Minasan, konnichiwa. Magi Sensei desu. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran part 11, di mana kita akan belajar menyatakan pergi pulang datang pada waktu, pada tanggal. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran utama, kita pelajari dulu kosakata baru atau atarasi kotoba untuk materi hari ini. Yang pertama ada sengshu, minggu lalu, sengshu, kongshu, minggu ini, kongshu, raishu, minggu depan, raishu, sengetsu, bulan lalu, sengetsu, kongetsu, bulan ini, kongetsu, raigetsu, bulan depan, raigetsu, kyonen, tahun lalu, kyonen, kotoshi, tahun ini, kotoshi, rainen, tahun depan, rainen. Oke, itu saja untuk kosakata baru hari ini ya minasan. Nah, karena pada materi utama hari ini kita bahasnya fokus pada pergi pulang datang pada waktu, di mana waktunya itu menyatakan tanggal, bulan, bisa juga menyatakan jam. Jadi, bagi kalian yang masih belum paham materi yang menyatakan jam, tanggal, dan sebagainya, kalian bisa pelajari dulu ya. Untuk link video yang membahas materi tersebut, saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Silahkan kalian pelajari dulu, biar kalian bisa lebih mudah lagi ya dalam memahami materi hari ini. Oke, langsung saja kita ke pola yang pertama. Waktu spesifik plus kalimat kata kerja. Polanya, waktu partikel ni, kalimat kata kerja mas atau mashita. Nah, untuk kalimat kata kerja di sini kita fokusnya menyatakan pergi pulang datang ya minasan. Nah, di sini kalian wajib menambahkan partikel ni karena waktunya di sini adalah waktu yang spesifik, yang ada angkanya minasan, seperti tanggal, bulan, jam, dan sebagainya. Nah, untuk polanya bisa kita artikan melakukan titik-titik pada tanggal, bulan, jam, dan sebagainya. Partikel ni adalah partikel penanda waktu yang spesifik. Bisa kita artikan pada. Oke, langsung saja kita ke contoh kalimat ya. Contoh yang pertama, 4月20日に日本へ行きました。4月20日に日本へ行きました。4月itu bulan 4, April ya. Hatsuka itu tanggal 20. Nihon Jepang, penanda tempat tujuan bisa diartikan ke, ikimas pergi. Nah, di sini saya pakai bentuk lampau. Anggap saja ini sudah terjadi ya. Jadi bisa kita artikan pergi ke Jepang pada tanggal 20 April. Nah, di sini kalian wajib nambahin partikel ni ya minasan karena tanggal 20 April itu waktu yang spesifik. Jadi apabila waktu yang spesifik diikuti dengan kegiatan atau kalimat kata kerja, wajib kalian tambahkan partikel ni ya minasan. Seperti itu. Lanjut ke contoh yang kedua. Rainen no 9月に国へ帰ります。来年の9月に国へ帰ります。Rainen itu kan tahun depan. Kugatsu itu bulan 9, September. Nah, di sini partikel no itu menyatakan kepemilikan. Jadi, bulan 9-nya ini miliknya tahun depan. Bisa kita artikan bulan 9 tahun depan. Kuni itu negara,
penanda tempat tujuan, kairimas pulang. Bisa kita artikan pulang ke negara pada bulan 9 tahun depan. Seperti itu. Nah, karena ini tahun depan, untuk masa depan saya pakainya bentuk mas, kairimas. Kalau seandainya sudah terjadi, nanti kalian pakai lampau, kairimashita. Seperti itu ya, minasang. Oke, sekarang kita lanjut ke cara bertanya. Untuk polanya, kata tanya, partikel ni, kalimat kata kerja, maska. Nah, tentu saja karena bertanya, kalian harus nambahin partikel ka di akhir ya, minasang. Seandainya kalian menanyakan hal yang sudah terjadi, masnya kalian rubah menjadi mashita plus partikel ka ya, minasang. Kata tanya di sini itu nanti isinya kata tanya yang menanyakan waktu yang spesifik seperti nannichi tanggal berapa, nangatsu bulan apa dan sebagainya. Karena kita nanyanya waktu yang spesifik, kalian wajib nambahin partikel ni juga pada kata tanya ya minasang. Baru diikuti kalimat kata kerja maska. Tolong diingat ya minasang. Bisa kita artikan melakukan titik-titik pada jam berapa, tanggal berapa, bulan apa, tergantung nanti kata tanya apa yang kita pakai. Seperti itu minasang. Untuk menjawabnya, kalian bisa menjawab seperti ini. Waktu, partikel ni, kata kerja mas. Nanti kalau seandainya konteks waktunya lampau, dia nanyanya lampau, kalian juga bisa jawabnya dengan bentuk lampau, yaitu mashita. Nah, di sini kalian wajib menambahkan partikel ni pada jawaban, karena nanti jawabannya pasti keterangan waktu yang spesifik, seperti tanggal, jam, dan sebagainya ya, minasang. Seperti itu. Oke, langsung saja kita ke contoh biar makin paham. Contoh yang pertama, si A bertanya, Nannichi ni Nihon e ikimasu ka? Nannichi ni Nihon e ikimasu ka? Nannichi tanggal berapa? Ni partikel penanda waktu yang spesifik. Nihon Jepang, penanda tempat tujuan, ikimasu pergi, partikel ka penanda kalimat tanya. Jadi bisa kita artikan pergi ke Jepang pada tanggal berapa. Nah, karena di sini ditanyanya tanggal berapa, si B akan menjawab tanggal. Nah, di sini kalian juga bisa memberikan bulan ya biar lengkap minasang. Contohnya seperti ini. Hachigatsu futsuka ni ikimasu. Hachigatsu futsuka ni ikimasu. Hachigatsu bulan 8. Futsuka tanggal 2. Ni penanda waktu spesifik. Ikimasu pergi. Jadi pergi pada tanggal 2 Agustus. Seperti itu minasang. Nah, seandainya bulan Agustus itu bulan depan, kalian juga bisa menjawabnya seperti ini. Raigetsu no futsuka ni ikimasu. Raigetsu no futsuka ni ikimasu. Raigetsu bulan depan. No partikel penanda kepemilikan. Futsuka tanggal 2. Jadi bisa kita artikan pergi pada tanggal 2 bulan depan. Seperti itu. Jadi ada dua opsi ya, minasang. Semoga bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke cara bertanya yang kedua. Nah, cara bertanya yang kedua, kita menggunakan kata tanya itsu. Itsu. Itsu artinya kapan ya, minasang. Kemudian diikuti dengan kalimat kata kerja mas atau mashita ka. Karena bertanya ditambah partikel ka ya di akhir kalimat. Untuk artinya bisa kita terjemahkan kapan melakukan titik-titik. Nah, kayak gitu ya, minasang. Untuk menjawabnya ada dua versi minasang. Nah, silakan kalian perhatikan ya. Nah, untuk jawaban yang pertama, apabila waktunya ini adalah keterangan waktu yang spesifik. Contohnya jam,
tanggal, bulan, dan sebagainya, kalian wajib nambahin partikel ni ya, baru diikuti dengan kalimat kata kerja. Nah, sedangkan bila waktunya di sini adalah keterangan waktu yang tidak spesifik seperti besok, bulan depan, tahun depan, dan sebagainya, kalian tidak perlu menambahkan partikel ni. Karena ni hanya untuk waktu yang spesifik ya minasang. Apalagi keterangan waktu yang ada angka seperti jam, bulan, dan sebagainya. Nah, karena ketika ditanya dengan itsu, jawabannya bisa opsional, bisa keterangan waktu spesifik, bisa juga tidak. Maka ketika kita nanya dengan kata tanya itsu, kita tidak membutuhkan partikel ni. Jadi langsung itsu plus kata kerja maska, mashitaka, seperti itu. Langsung saja kita ke contoh biar makin paham ya. Contoh yang pertama, si A bertanya, Itsu kuni e kaerimasu ka? Itsu kuni e kaerimasu ka? Itsu kapan, kuni negara, penanda tempat tujuan bisa kita artikan ke, kaerimasu pulang, ka penanda kalimat tanya. Jadi artinya, kapan pulang ke negara? Kemudian si B menjawab, Kotoshi no 9月に帰ります。今年の9月に帰ります。Kotoshi tahun ini. No menyatakan kepemilikan. Kugatsu kan bulan 9. Nah, karena di sini ada bulan 9, waktu yang spesifik, kalian wajib nambahin partikel ni, baru ditambah kaerimas. Bisa diartikan, pulang pada bulan September tahun ini. Seperti itu minasang. Nah, ini contoh menjawab dengan waktu yang spesifik. Kemudian cara menjawab yang kedua, yaitu waktu yang tidak spesifik. Rainen kaerimasu. Rainen kaerimasu. Rainen tahun depan. Kaerimasu pulang. Langsung minasang. Pulang tahun depan. Nah, karena tahun depan itu waktu yang tidak spesifik, kalian tidak perlu menambahkan partikel ni. Tolong diingat ya, minasang. Seperti itu. Jadi, nanya dengan itsu nggak boleh isi partikel ni. Untuk jawabannya ada dua. Kalau waktu spesifik, kalian tambahin ni. Kalau waktunya nggak spesifik, nggak perlu partikel ni. Seperti itu, minasang. Semoga bisa dipahami ya. Oke, itu saja untuk pembahasan hari ini. Sekarang saya ada latihan untuk kalian minasang. Latihannya ada 2 soal berupa percakapan. Kalian bisa terjemahkan ini ke dalam bahasa Jepang. Saya berikan waktu 15 menit ya minasang. Kalian bisa pause video ini sebentar kita cocokkan jawabannya. Silakan minasang. Oke, langsung saja kita bahas ya, satu-satu ya. Soal yang pertama, si A bertanya, pada tanggal berapa datang ke Jepang? Tanggal berapa nanichi datang kimas? Jepang Nihon. Jadi, nanichi ni Nihon kimasu ka? Lalu si B menjawab, datang pada tanggal 7 bulan ini. Datang itu kimas. Tanggal 7 itu nanoka, bulan ini kongetsu. Karena tanggal 7 bulan ini berarti tanggal 7-nya milik bulan ini. Jadi ada partikel no ya minasang. Jadinya kongetsu no nanoka ni kimasu. Nah, kalau seandainya kalian anggap ini sudah terjadi, kalian ganti kimaska menjadi kimashitaka, kemudian jawabannya kimasta. Kimas diganti menjadi kimasta. Bisa juga. Intinya kalian bisa anggap ini sudah terjadi, bisa juga belum terjadi. Tergantung konteks situasinya ya minasang. Oke, langsung ke soal yang kedua. Si A bertanya, kapan pergi ke Amerika? Kapan itu itsu. Pergi ikimas, Amerika tetap Amerika ya. Nah, karena di sini kapan itu nanya waktu yang tidak spesifik. Jadi nggak boleh ada partikel ni. Jadinya, itsu Amerika ikimasu ka? Lalu si B menjawab,
pergi minggu depan. Nah, minggu depan ini bukan waktu yang spesifik minasang ya. Jadi jawabannya juga nggak ada partikel nih. Jadi, raishu ikimasu. Oke, itu saja untuk hari ini ya minasang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Minasang, mite kurete arigatou gozaimashita. Ja, mata imashou.